Shalom Spar, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sekarang kita akan belajar dari firman Tuhan. Untuk itu mari kita akan bersama-sama mempersiapkan bacaan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan meminta pertolongannya melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena Tuhan menolong kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan di hari ini. Walau hanya melalui aplikasi media yang tersedia. Kami percaya Allah hadir bersama dengan kami semua yang senantiasa rindu untuk bersekutu bersama dalam ibadah yang kami lakukan, khususnya Spark. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu, karena hanya firman-Mu lah yang dapat menopang kehidupan kami, menuntun kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kehidupan kami, dan mengajarkan kami kebenaran. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami, layakkan kami menerima berkat Tuhan. Khususnya hamba-Mu, biarlah kasih setia-Mu diberikan kepadanya. Di dalam segala keterbatasan dan kekurangannya, Tuhanlah yang memampukannya, agar firman ini dapat disampaikan dan kami secara bersama-sama dapat hidup di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan. Kami musrahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, orang muda yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini kita belajar mengenai iman, pengharapan, dan kasih. Saya akan membacakan terlebih dahulu 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita tahu bersama bahwa sekarang kita ada di masa pandemi COVID-19. Masa ini adalah masa yang tentu sulit bagi kita semua, tetapi juga masa-masa ini bisa menjadi masa di mana iman, pengharapan, dan kasih kita diuji. Ketiga hal ini tidak akan pernah terpisah dalam kehidupan setiap orang beriman yang percaya kepada Yesus Kristus. Iman, pengharapan, dan kasih merupakan hal yang esensial, yang sangat mendasar bagi kekristenan. Kekristenan bisa aja tidak ada atau akan musnah jika salah satunya diambil. Kita tentu bisa membayangkan kekristenan yang tanpa diwarnai oleh karunia rohani, kesehatan, berkat berkelimpahan, kekayaan, bahkan hal-hal yang saat ini kita lakukan, pelayanan dan lain-lain. Tetapi kita tidak mungkin bisa memikirkan kekristenan yang tanpa iman, tanpa pengharapan, dan tanpa kasih. Sangat sulit untuk membayangkan ada orang Kristen yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Semua orang yang mengakui dirinya Kristen dengan benar seharusnya memiliki iman kepada Yesus Kristus. Karena justru iman kepada Yesus Kristuslah yang menjadikan kita sebagai orang Kristen. Orang muda yang saya kasihi dalam Tuhan, seorang Kristen tidak mungkin tanpa pengharapan. Dengan beriman, maka kita diselamatkan dan kita hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Kita adalah anak-anak Allah yang dipelihara olehnya. Kita juga sekaligus mendapat janji penyertaan, juga disediakan
setiap apa yang kita butuhkan dan membuat kita dapat menjalani hidup ini tanpa rasa takut dan putus asa. Orang Kristen juga tentu harusnya memiliki kasih. Adalah sebuah hal yang kontradiksi jika kekristenan kehilangan kasih. Maka ketidakterpisahan antara iman, pengharapan, dan kasih juga bisa kita lihat dalam firman Tuhan atau Alkitab yang kita punya. Di sana ketiga hal ini berkali-kali muncul secara bersamaan dalam Perjanjian Baru. Dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5, Galatia 5 ayat 5 sampai 6, Kolose 1 ayat 4 sampai 5, 1 Tesalonika ayat pasal 1 ayat 3, pasal 5 ayat 8, di dalam Efesus 4 ayat 2 sampai 5, dalam Titus 2 ayat 2, Ibrani 6 ayat 10 sampai 12, Ibrani 10 ayat 22 sampai 24, dan 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 kita bisa bacakan nanti. Dan dalam beberapa ayat 2 atau 3 kata ini muncul dalam bagian yang sama. Salah satunya adalah dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sangat jelas bahwa iman dan pengharapan mustahil untuk dipisahkan. Iman adalah titik awal dan dasar dari keberadaan kita sekarang, yaitu kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari maut. Dan pengharapan adalah sesuatu yang masih ada di depan, tetapi pasti kita akan dapatkan dari Allah, yaitu penyertaan hari demi hari yang sedang berjalan. Begitu juga pengharapan yang nanti dan semua kita nantikan adalah kehidupan yang kekal, di mana kita bisa bertemu muka dengan Kristus. Dan kasih selalu ada di setiap titik kehidupan kita, di mana iman itu ada dan pengharapan itu ada. Keselamatan rohani kita dari awal sampai akhir tidak mungkin dipisahkan dari iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, kasih mempunyai keistimewaan. Maka disebutkan kasih yang terbesar, tapi bukan berarti iman dan pengharapan itu kecil. Namun keistimewaan yang ada dalam kasih itu berhubungan dengan kasih sebagai refleksi esensial dari karakter atau sifat Allah sendiri. Iman dan pengharapan tidak berkaitan dengan hakikat Allah secara langsung. Alkitab menandaskan bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Tentu agak sulit membayangkan Alkitab mengatakan Allah adalah iman, karena Allah tidak mungkin beriman pada sesuatu di luar dirinya. Kitalah yang beriman kepadanya. Atau Allah adalah pengharapan, karena Allah tidak perlu berharap pada yang lain, karena Dia sendiri yang menetapkan segala sesuatu. Dialah yang menjadi sumber segala sesuatu, dan dari Dialah segala sesuatu. Dengan demikian, bagi kita manusia, bagi kita orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus, iman, pengharapan, dan kasih merupakan bagian yang harus ada dan tampak yang harus ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka untuk itu, pada hari ini, di masa-masa yang sulit ini, mari kita kembali merenungkan bagaimana kehidupan kita sebagai pengikut Kristus.
khususnya dalam menghadapi situasi yang sulit. Dapat kita bertanya kembali kepada kita masing-masing, diri kita masing-masing, apakah saat-saat ini kita mulai kehilangan iman? Kita mulai kurang percaya kepada keselamatan yang dijanjikan oleh Kristus, yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Ataukah kita mulai ragu akan pengharapan kita terhadap penyertaan atau janji pertolongannya, janji pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita di setiap hari kita. Ketika kita memulai hari besok dan seterusnya sampai kepada pengharapan kekekalan di mana kita bertemu dengan Kristus. Atau bahkan kita mulai semakin berkurang di dalam kasih, baik terhadap Allah. Ketika persoalan ada, apakah kita menjadi semakin dekat dengan Allah, atau justru karena mulai ada pertanyaan-pertanyaan, keraguan-keraguan yang mempengaruhi iman kita kepadanya, maka kemudian kita mulai merasa kita ditinggalkan dan kita memilih untuk jauh daripadanya. Karena seolah-olah Allah sedang memalingkan dirinya dari kita. Ataukah kita semakin berkurang terhadap kasih kita terhadap sesama? Karena masa-masa ini tentu kita seolah-olah didorong untuk memikirkan atau berkonsentrasi hanya kepada diri kita sendiri, hanya kepada pemenuhan kebutuhan kita, sehingga kita lupa bahwa ada orang-orang atau ada sesama kita yang juga memerlukan uluran tangan kita, uluran kasih kita. Karena orang percaya bahkan di dalam kecukupannya saja dia masih sanggup memberikan sesuatu. Dia masih sanggup mengulurkan tangannya kepada orang lain yang juga membutuhkan. Atau kasih kita menjadi sangat berkurang melalui perhatian-perhatian kita terhadap satu dengan yang lain. Karena kita sedang memikirkan persoalan atau masalah kita, baik dalam studi kita, pelajar atau mahasiswa. Begitu juga dalam persoalan pekerjaan kita, jika kita adalah para pekerja-pekerja di masa-masa ini. Begitu juga kita sebagai seorang anak di dalam rumah yang dimana kita tinggal bersama dengan orang tua. Kasih kita dikikis hari demi hari. Apakah kasih kita masih bertahan atau justru kasih kita mulai hilang? Kita mulai berebut, memikirkan, berusaha untuk mendapatkan segala sesuatu yang hanya untuk kita saja, atau hanya untuk keluarga kita saja. Namun hari ini kita belajar dari firman Allah bahwa iman, pengharapan, dan kasih harus terus berjalan bersama-sama, di mana iman kita akan memberi kekuatan bahwa ada Allah yang tidak saja berjanji, tetapi dia telah memberikan keselamatan kepada kita dan juga berjanji untuk tetap ada bersama dengan kita. Begitu juga pengharapan kita, pengharapan yang nantinya akan kita dapati di masa kekekalan itu membuat kita seharusnya lebih bertekun hari demi hari. Tetap semangat melihat segala situasi yang ada, khususnya orang-orang muda tentu memiliki cita-cita yang panjang. Dan di masa-masa pandemi ini banyak hal yang tidak bisa kita lakukan seperti apa yang kita rencanakan dan apa yang kita harapkan. Bahkan ketika kita masuk ke tingkat atau jenjang pendidikan berikutnya, maka banyak sekali persoalan yang kita hadapi. Tapi ingatlah bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus selalu memiliki pengharapan. Ada banyak kebaikan dan hanya kebaikanlah yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita jika pengharapan itu kita tetap jaga melalui ketekunan kita untuk ada dan terus ada bersama dengan Tuhan. Begitu juga dengan kasih. Maka kasih kita
harusnya menjadi lebih nampak dan menjadi lebih kelihatan sudah berapa tingkat kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama di masa-masa ini. Apakah kemudian karena ibadah kita dilakukan secara online, maka ibadah itu tuh menjadi tidak terlalu menarik untuk kita hadiri bersama-sama? Karena banyak tontonan yang lain yang dapat kita hadiri, atau kita merasa kurang berkualitas dalam pelayanan-pelayanan yang ada yang kita lakukan bersama, maka saya lebih baik memilih untuk menonton yang lain. Ibadah online dijadikan tontonan semata, karena itu tidak melibatkan kita. Tapi tentu kita harus menaruh diri kita untuk beradaptasi dengan situasi ini, dan tetap percaya dan tetap hadirkan, tetap pilih bahwa ketika kita melakukan ibadah secara online yang sekarang kita lakukan bersama, di situ juga nilai persekutuan ada, di mana Allah hadir di sana. Di sana juga kasih kita yang sedang kita tunjukkan kepada Allah terlihat dengan jelas. Karena dengan kehadiran kita, maka kita sedang menyatakan bagaimana kita rindu untuk ada bersama-sama memuliakan Tuhan, bersama-sama belajar dari firman Tuhan, dan bersama-sama untuk berdoa di masa-masa ini agar Tuhan berkarya dan memulihkan dengan segera situasi kita. Kasih kita terhadap Allah juga diuji. Begitu juga kasih kita terhadap sesama. Maka hadirlah kita sebagai kenyataan yang memberikan gambaran kasih itu secara jelas di dalam keluarga kita juga. Masa ini tentu kita terus diingatkan bagaimana kita harus menjaga diri kita melalui protokol-protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, dihimbau oleh pemerintah. Maka menjadi sia-sialah doa kita yang meminta Tuhan segera memulihkan bangsa kita untuk melewati masa pandemi ini, ketika kita hanya mengucapkannya tanpa melakukan protokol-protokol itu dengan baik. Mendorong diri kita untuk betul-betul disiplin melakukannya, baik kita bersama-sama dengan keluarga, begitu juga ketika kita di luar area keluarga, atau ketika kita pergi bekerja atau melakukan aktivitas di luar, pergi pelayanan, dan ini juga menjadi awasan bagi kita semua. Maka tunjukkanlah iman, pengharapan, dan kasih itu kepada semua orang di masa-masa ini. Dengan demikian, firman Allah berlaku bagi kita. Allah selalu bekerja ketika orang yang percaya kepadanya, atau kita yang percaya kepadanya, mulai melakukan firman-Nya. Pengalaman-pengalaman itulah yang seharusnya terjadi. Allah tidak akan bekerja jika kita tidak mau hidup dan melakukan kebenarannya. Orang-orang muda yang saya kasihi dalam Tuhan, teruslah beriman, teruslah berpengharapan, dan teruslah memiliki kasih dan menyatakannya. Inilah waktu kita. Paling tidak kita bisa melihat diri kita, seberapa besar keteguhan hati kita, seberapa besar pertumbuhan rohani kita, seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Dan dalam waktu bersamaan, maka sekaligus kita menyatakan kepada orang luar bahwa kitalah pengikut Kristus. Diberkatilah hidupmu dan semua yang kau kerjakan, bahkan apa yang belum engkau pikirkan dan rencanakan. Segala yang baik itu Tuhan sudah sediakan bagimu. Maka raihlah dengan iman, pengharapan, dan kasih. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa kembali mengakhiri firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami.
mengingatkan kami kembali, menolong kami agar kami tetap ada di jalan Tuhan, sehingga kami dapat melalui masa-masa yang sulit ini dengan baik, dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh karya kasih yang dapat kami nyatakan, baik di dalam keluarga, satu dengan yang lain, begitu juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, yang dapat melihat kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu akan terus menyertai kami, menolong kami hari demi hari, sehingga baik tawaran, kenyamanan, ataupun kesusahan tidak akan pernah menggoyahkan iman, pengharapan, dan kasih kami terhadap Engkau Tuhan, begitu juga terhadap sesama kami. Berkati orang-orang muda yang sungguh terus mengasihi Tuhan dan berpengharapan kepadamu. Biarlah penyertaan dan kasih setia-Mu hadir hari demi hari. Perbuatan-Mu yang ajaib terus mereka rasakan hari demi hari di masa-masa ini. Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Dan Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi kehidupan kami. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan memberkati semua kita, baik yang sudah terlibat langsung dalam pelayanan, begitu juga yang sudah bersama-sama beribadah pada hari ini. Dan sepanjang hari ini, kiranya sukacita dan damai sejahtera bersama kita semua. Sampai ketemu minggu depan di waktu yang sama dan dalam Instagram yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.